Kau bekerja hanya sekedar bekerja. Kera juga bekerja. Di belakang kita berdiri satu tubuh yang bernama nasi. Di sana telah tertulis role yang akan kita jalani. Meskipun bagaimana kita mengelak dari ketentuan yang tersebut dalam nasib itu, tiadalah dapat, tetapi harus patuh kepada perintah. Janji Tuhan sudah terjadi. Mulialah umat yang teguh iman. Allah tak pernah mungkir janji. Tarikh riwayat jadi pedoman. Kegunaan harta tidak dimungkiri, tetapi ingatlah yang lebih tinggi, ialah cita-cita yang mulia. Tahan menderita kepahitan hidup, sehingga penderitaan menjadi kekayaan adalah bahagia. Riwayatlah, tutuplah sunnah. Sekarang buka lembaran baru. Baik hentikan termenung bunda, apalah bunga lama terharu. Kalau nyata harta benda tak dapat menangkis sakit, tidak dapat menolak demam, tidak dapat menghindarkan maut, nyatalah bahwa kesusahan yang menimpa orang kaya serupa dengan kesusahan yang menimpa orang miskin. Bangunlah kekasihku umat Melayu, belahan asal satu turunan, bercampur darah dari dahulu, bersama anak jadi kenal. Oleh sebab itu, maka bertambah tinggi perjalanan akal, bertambah banyak alat pengetahuan yang dipakai. Pada akhirnya bertambah tinggi pula martabat iman dan Islam seseorang. Sebesar-besar atau seberat-berat urusan, jangan dihadapi dengan muka berkerut. Kerut muka itu dengan sendirinya menambahkan lagi kerut pekerjaan itu. Jelaskan bahwasanya rumah tangga yang aman damai ialah gabungan di antara tegaknya laki-laki dan halusnya perempuan. Tali yang paling kuat untuk tempat bergantung adalah tali pertolongan Allah. Al-Quran yang dibaca baik-baik adalah tanda jiwa yang kenyang akan makanan bergizi. Jangan pernah merobohkan pagar tanpa mengetahui mengapa didirikan. Jangan pernah mengabaikan tuntunan kebaikan tanpa mengetahui keburukan yang kemudian Anda dapat. Undang-undang adab yang budi pekerti membentuk kemerdekaan bekerja. Undang-undang akal membentuk kemerdekaan berpikir. Dengan jalan menambah kecerdasan akal, bertambah murnilah kemerdekaan berpikir. Satu-satunya alasan kita untuk hadir di dunia ini adalah untuk menjadi saksi atas keesaan Allah. Supaya engkau mendapat sahabat, hendaklah diri engkau sendiri sanggup menyempurnakan menjadi sahabat orang. Tuhan menilai apa yang kita boleh dengan melihat apa yang kita simpan. Jangan merasa ingat kepadanya adalah kemestian hidup saya. Rindu kepadanya membukakan pintu angan-angan saya menghadapi zaman yang akan datang. Waktu bagi orang Islam adalah sesuatu yang harus dipertanggungjawabkan. Kemerdekaan sesuatu negara dapat dijamin teguh berdiri apabila berpangkal pada kemerdekaan jiwa. Saya akan pikul rahasia itu jika engkau percayakan kepada saya, dan saya akan masukkan ke dalam pembendaharaan hati saya, dan kemudian saya kunci pintunya erat-erat. Kunci itu akan saya lemparkan jauh-jauh sehingga seorang pun tak dapat mengambilnya ke dalam lagi. Bertaubat tidak hanya berarti menyesali dosa, tetapi juga membenci dosa. Tuhan boleh kata muslim itu fanatik, tapi Tuhan juga harus dengan kata hati Tuhan bahwa itu adalah modal besar bagi kemerdekaan Indonesia. Untuk Tuhan tahu, itu bukanlah fanatik, itu adalah ghirah. Kecantikan yang abadi terletak pada keelokan adat dan ketinggian ilmu seseorang.
bukan terletak pada wajah dan pakaian. Bahwasanya cinta yang bersih dan suci murni itu tidaklah tumbuh dengan sendirinya. Anak lelaki tak boleh dihiraukan panjang. Hidupnya ialah buat berjuang. Kalau perahu telah dikayuhnya ke tengah, dia tak boleh sempurna. Meskipun bagaimana besar gelombang, biarkan kemudi patah, biarkan layar robek. Itu lebih mulia daripada membalik haluan putar. Lebih banyak orang menghadapi kematian di atas tempat tidur daripada orang yang mati di atas pesawat. Ikhlas dan sejati akan bertemu di dalam senyuman anak kecil. Senyum yang sebenarnya senyum yang tidak disertai apa-apa. Iman tanpa ilmu bagaikan lentera di tangan baik, namun ilmu tanpa iman bagaikan lentera di tangan pencuri. Jika kita dapat menyelamatkan diri kita sendiri, para nabi tidak perlu ada untuk keselamatan kita. Adil ialah menimbang yang sama berat, menyalahkan yang salah dan membenarkan yang benar, mengembalikan hak yang empunya dan jangan berlaku zalim di atasnya, berani menegakkan keadilan walaupun mengenai diri sendiri adalah puncak segala keberanian. Satu hati lebih mahal daripada senyum. Satu jiwa lebih berharga daripada sebentuk cincin. Di belakang kita berdiri satu tubuh yang bernama nafsu. Di sana telah tertulis role yang akan kita jalani. Jangan takut jatuh. Gerhana yang tidak pernah memanjatlah yang tidak pernah jatuh. Jangan takut gagal. Gerhana yang tidak pernah gagal hanyalah orang-orang yang tidak pernah melangkah. Jangan takut salah. Karena dengan kesalahan yang pertama, kita dapat menambah pengetahuan untuk mencari jalan yang benar pada langkah yang kedua. Kadang-kadang cinta bersifat takut dan lomba. Kadang-kadang was-was dan kadang-kadang putus asa. Takut akan kena cinta. Itulah dua sifat dari cinta. Cinta itulah yang telah merupakan dirinya menjadi suatu ketakutan. Cinta itu kerap kali berupa putus harapan, takut, hibah, dan kadang-kadang berani. Cinta bukan mengajar kita lemah, tetapi membangkitkan kekuatan. Cinta bukan mengajar kita menghinakan diri, tetapi menghembuskan kegagalan. Cinta bukan melemahkan semangat, tetapi membangkitkan semangat. Kehidupan itulah saya lautan. Orang yang tiada berhati-hati dan menaik perahu, memegang rambut dan menjaga layar, maka karamlah ia diburu oleh ombak dan gelombang. Hilang di tengah samudera yang luas, tiada akan tercapai oleh tanah keping. Air mata berasa asin, itu karena air mata adalah garam kehidupan. Riwayat lama 17 sudah, sekarang bukan penerbangan. Baik hentikan terbuka, apalah guna laut terang. Salah satu kegentilan terkejam dalam hidup adalah membiarkan pikiran cemerlang menjadi budak bagi tubuh yang mati, yang mendahulukan istirahat sebelum kemunduran negara yang akan terjadi. Kalau tidak kemunduran dunia dan berkesudahan jiwa. Orang berani hidup untuk masyarakat, bukan buat dirinya sendiri. Cinta itu adalah perasaan istilah diri sendiri. Ia seperti turun dari tanah, bersih dan suci. Cinta bukan melemahkan hati, bukan membawa putus asa, bukan menimbulkan tangis sedih, tetapi cinta menghidupkan pengharapan, menguatkan hati dalam berjuang menemukan orang yang membunuh hidup. Bahwasanya air mata tiada yang milik teman bicara. Janganlah waktu tutup. Agama tidak melarang untuk berbuat. Kalau perbuatan itu tidak merusak jiwa, agama tidak menyuruh. Kalau suruhan tidak membawa selamat dan bahagia jiwa.
kita memang hanya akan dipertemukan dengan apa-apa yang kita cari. Hanya menumpahkan air mata itu, kepandaian yang paling penghabis sebagai seorang wanita.